Mitra bisnis, pemerintah mengatur kesehatan sistem reproduksi melalui Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Pada aturan itu, salah satunya penyedia alat kontrasepsi untuk remaja atau pelajar. Kementerian Kesehatan menjelaskan, alat kontrasepsi itu hanya untuk pelajar atau remaja yang sudah menikah, yang ingin menunda kelahiran, bukan untuk semua remaja atau pelajar. Tapi ada komentar penyediaan alat kontrasepsi itu seperti memperbolehkan seks bebas. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan psikolog Auli Grasinta. Baik Ibu Auli, PP ini juga mengatur mengenai edukasi sistem reproduksi atau mungkin dalam bahasa sederhananya edukasi seks. Menurut Ibu, di era derasnya informasi yang masuk termasuk mengenai hubungan seks, apakah masih ada pelajar SMP hingga mahasiswa awal yang belum paham mengenai akibat yang tidak diinginkan dari hubungan seksual? Jadi sebenarnya sex education atau psikoedukasi mengenai kesehatan sistem reproduksi itu bagian dari pendidikan atau bagian dari perkembangan selama anak itu dari lahir gitu ya. Artinya apakah anak usia segitu udah tahu atau belum? Ya sangat bervariasi, sangat tergantung bagaimana orang tuanya, bagaimana pendidikan yang dia terima. Dengan berkembangnya makanan, ya berkembangnya teknologi, maka yang disebut sebagai anak remaja menjadi semakin cepat, gitu ya. Artinya mungkin zaman orang tua kita dulu anak perempuan itu baru mendapat menstruasi mungkin SMP di tengah, ya SMP kelas 2, kelas 3. Sekarang usia 10 itu sudah mendapatkan haid pertama dia. Begitu juga dengan anak-anak laki-laki, gitu ya. Sex education yang dilakukan pada masa remaja dalam artian SMP, SMA ini sebenarnya sudah agak terlambat gitu. Kalau ditanya apakah semua anak itu sebenarnya sudah tahu, ya tidak juga gitu. Nah, ini dibarengi dengan gempuran teknologi di mana saat sekarang sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang sifatnya berbau dengan seksual dan berbau dengan pornografi. Nah, ini kan seringkali tercampur aduk ya gitu antara seksual dengan pornografi. Nah, ini gempuran ini semakin banyak dan semakin sulit untuk dihindarkan. Anak-anak seringkali juga tidak mendapat edukasi yang benar. Orang tua tidak memberikan edukasi secara benar, lingkungan mempengaruhi dengan banyaknya stimulasi-stimulasi pada hal-hal yang bersifat pornografi, dan mereka juga tidak mendapat sumber mengenai sistem reproduksi ini dengan benar, dengan menyenangkan, dengan saat yang tepat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semakin banyak anak yang melakukan hubungan pranikah, ya hubungan seksual sebelum menikah, dan akhirnya terjadi kehamilan di luar keinginan dan sebagainya, itu sudah sangat banyak terjadi gitu. Nah, dengan kondisi yang Ibu sebutkan tadi, seperti masa kedewasaan yang semakin cepat, arus informasi yang sulit dibendung, termasuk mengenai seks dan pornografi, serta rasa ingin tahu atau penasaran yang muncul pada saat awal usia remaja, bagaimana seharusnya memandang penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja? Jadi ini memang dilematis ya, sama seperti kita menyediakan airbag di mobil. Kita menyediakan airbag di mobil, kita kan berarti berdoa bahwa kita kena kecelakaan sehingga airbag itu berjalan dengan baik. Padahal nggak ada orang yang mau kecelakaan. Seperti kita menyediakan apar di setiap gedung. Berarti kan kita ingin apar kita terpakai dong kalau kita beli. Ya kan, kalau kita beli kita ingin apar kita percaya, tapi apar itu tidak terpakai dalam 1 tahun sehingga itu expired dan kita harus beli lagi. Tapi kalau itu tidak ada gitu ya, ketika tiba-tiba terjadi kebakaran, maka kita akan salah karena kita tidak menyediakan apar atau mobil tidak menyediakan airbag. Itu analoginya lah seperti itu gitu ya. Artinya apa yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan dalam undang-undang ini bahwa penyediaan alat kontrasepsi adalah jalan terakhir ketika terjadi kebakaran, terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang di luar kontrol atau di luar kendali kita, begitu. Kalau ada orang yang berpikir bahwa itu membuat anak menjadi terstimulasi untuk mencoba, gitu. Ya, tinggal kembali bagaimana tadi pendidikan seksual sehingga menuntun mereka untuk tidak mencoba sama sekali. Kalau toh buktinya itu kan dilakukan karena tadi ya banyak orang yang anak yang akhirnya melakukan hubungan seksual pranikah yang tidak saja kaitannya dengan kehamilan di luar nikah, tetapi juga menyebarnya penyakit seksual menular, ya kan? Nah, ini kan tadi sama analoginya seperti apar ataupun airbag, gitu ya. Kita akan kontrol semua keadaan. Undang-undang ini membuat untuk kita kemudian fokus pada psikoedukasinya, fokus kepada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Tetapi kita sediakanlah
ya, alat bantu, jika ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Kalau buat saya analoginya harus dibuat seperti itu. Bukan berarti bahwa kita beli apar itu berarti kita pengen kebakaran sehingga aparnya kepake gitu. Ya, kita beli mobil dengan airbag yang sudah pasti bagus bukan berarti kita ingin kecelakaan. Seperti itu. Jadi analogi itu saya rasa lebih cocok ya untuk bisa menjelaskan fenomena ini gitu ya, bahwa kita tidak punya kemampuan untuk mengendalikan semua hal sehingga kita perlu melakukan antisipasi ya. Dalam hal ini antisipasinya adalah memberikan kontrasepsi agar tidak terjadi hal-hal yang lebih tidak diinginkan daripada hal yang terjadi begitu. Tetapi penguatan pada psikoedukasi, pada penguatan tentang edukasi sistem reproduksi itu harus menjadi utama dan itu harus menjadi prioritas gitu. Demikian psikolog Auli Grasinta. Saya Ari Yudhistira.